Saya Sri Yuliani dari instansi asal Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Disertasi saya berjudul Model Kolaboratif Governance untuk pengembangan partisipasi aktif forum anak dalam pembangunan ruang publik ramah anak di Kota Surakarta. Ruang publik untuk anak seperti taman bermain, taman publik, perpustakaan, dan pusat seni budaya menjadi tempat di mana anak-anak dapat bermain, berinteraksi dengan teman sebaya, mengembangkan kreativitas dan pengetahuan. Ruang publik ramah anak adalah ruang publik yang dapat diakses semua anak secara gratis, tidak ada diskriminasi, aman dan nyaman, sehat, terbebas dari polusi, dan dirancang dengan melibatkan partisipasi anak. Dalam masyarakat yang semakin urban dan padat, ruang terbuka yang aman dan ramah anak menjadi semakin langka. Pembangunan ruang publik ramah anak dan inklusif menjadi penting untuk mengurangi masalah sosial seperti perilaku kenakalan remaja, penggunaan obat-obatan terlarang, dan tindak kriminalitas jalanan. Pembangunan ruang publik ramah anak merupakan salah satu kebutuhan anak, sehingga penyediaannya perlu melibatkan partisipasi anak. Konvensi Hak Anak merumuskan partisipasi anak sebagai keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan anak. Terkait dengan partisipasi anak dalam pembangunan ruang publik ramah anak, kolaborasi berbasis integrasi kapasitas dan sumber daya lintas stakeholder dikonsepkan sebagai collaborative governance menjadi sangat penting. Karena faktor yang mempengaruhi partisipasi anak dalam pembangunan tidak hanya bersumber dari aspek-aspek internal, seperti kapasitas anak, tapi juga dukungan dari lingkungan dan aktor-aktor atau stakeholder di kelembagaan governance yang meliputi 3 kelembagaan utama, yaitu lembaga pemerintah, bisnis melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan masyarakat sipil. Karena itu, tujuan riset ini adalah mengembangkan model dan strategi tata kelola kolaborasi antar aktor negara, bisnis CSR, dan masyarakat sipil dalam mendukung pembangunan ruang publik ramah anak. Topik disertasi ini menjadi bidang kajian dalam teori pembangunan, utamanya paradigma pembangunan manusia, human development, dan pembangunan yang berpusat pada pemberdayaan komunitas atau community development. Model kolaboratif governance untuk pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan ruang publik ramah anak yang dirumuskan riset ini dapat diterapkan untuk daerah lain di Indonesia dengan mempertimbangkan prinsip transferabilitas, yaitu adanya kesamaan kondisi lingkungan sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi situasi partisipasi anak di Indonesia. Secara umum, hasil disertasi ini dapat diterapkan untuk perencanaan dan implementasi program pemberdayaan anak yang diselenggarakan melalui kolaborasi pemerintah, bisnis CSR, maupun organisasi masyarakat sipil atau LSM. Bagi pemerintah daerah, hasil riset tentang pemberdayaan dan partisipasi anak dalam pembangunan ruang publik ramah anak relevan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemenuhan hak partisipasi anak juga menjadi amanat Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten atau Kota Layak Anak. Secara khusus, disertasi ini menegaskan pentingnya model pembangunan yang demokratis, inklusif,
dan menghargai hak-hak anak. Temuan riset ini berkontribusi bagi pengembangan keilmuan Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS yang memiliki tagline tata kelola yang humanis atau human governance, dan spesifik lagi bagi riset grup pelayanan publik berbasis human governance. Harapan saya, hasil riset ini dapat meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan yang memiliki kuasa pengambil kebijakan, baik di kelembagaan negara, bisnis CSR, dan masyarakat sipil, tentang pentingnya partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan ruang publik. Model dan strategi yang dirumuskan riset ini masih bersifat konseptual teoritis. Untuk itu perlu ditindaklanjuti dengan perumusan panduan praktis tentang bagaimana menerapkan model kolaboratif governance dalam konteks pembangunan ruang publik ramah anak yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, kelompok masyarakat, dan anak-anak itu sendiri. Panduan ini harus mencakup mekanisme yang memastikan partisipasi anak dalam pembangunan tidak sekadar simbolik dan dimobilisasi pada momen tertentu saja, tapi berkelanjutan dalam setiap tahap perencanaan, desain, dan implementasi program.